Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam olahraga jaya. Bapak harap kalian tetap sehat selalu di rumah. Dan sebelum memasuki materi pada minggu ini, silakan isi absen pada link yang telah Bapak share di Google Classroom maupun WhatsApp. Untuk minggu ini, mata pelajaran Penjaskes, kita akan membahas tentang aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Yang pertama, kita akan membahas hakikat aktivitas fisik. Yang kedua, kita akan membahas hakikat pencegahan penyakit. Dan yang ketiga, kita akan membahas rekomendasi olahraga apa saja sih untuk tepat pada pandemi COVID-19 ini. Untuk itu, silahkan kalian simak, kalian dengarkan materi atau slide video yang telah Bapak bagikan dan yang akan Bapak jelaskan. Oke, kita akan masuk ke slide yang akan Bapak tampilkan, yaitu tentang aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Untuk tujuan pembelajaran, itu yang sudah Bapak bahas dari awal tadi, pembukaannya. Yang pertama kita akan membahas hakikat aktivitas fisik. Yang kedua kita akan membahas hakikat pencegahan penyakit. Dan yang ketiga kita akan membahas rekomendasi olahraga di tengah pandemi COVID-19 ini. Jadi banyak sekali olahraga yang kalian lakukan di rumah pada saat kondisi pandemi ini untuk membuat tubuh kalian tetap bugar dan sehat. Oke, yang pertama kita akan membahas pengertian aktivitas fisik. Apa sih Pak itu aktivitas fisik itu? Jadi Bapak akan jelaskan, aktivitas fisik adalah setiap gerak yang dihasilkan oleh otot rangka yang memerlukan pengeluaran energi. Maksudnya, setiap kalian melakukan gerak, itu kan kalian melakukan gerak. Tentunya melakukan gerak pasti memerlukan otot. Jadi, dari otot rangka itu memerlukan energi. Jadi, setiap gerakan yang kalian lakukan itulah pokoknya pasti memerlukan energi. Itulah yang dinamakan aktivitas fisik. Selanjutnya jenis-jenis aktivitas fisik. Yang pertama ada aktivitas ringan. Aktivitas ini yaitu aktivitas yang hanya memerlukan tenaga yang ringan dan biasanya menyebabkan perubahan dalam pernapasan atau ketahanan. Aktivitas ini bersifat untuk ketahanan dalam kurung endurance yang dapat membantu jantung, paru-paru, otot dan sistem sirkulasi darah agar tetap sehat dan membuat tubuh kita agar lebih bertenaga. Selanjutnya ada aktivitas sedang. Aktivitas ini membutuhkan tenaga yang intens dan dilakukan dengan terus-menerus. Gerakan otot yang berirama atau kelenturan otot tersebut. Aktivitas fisik ini bersifat untuk kelenturan sehingga dapat membantu pergerakan dengan mudah, mempertahankan otot tubuh tetap lemas dan sendi berfungsi dengan baik. Jadi aktivitas sedang ini istilahnya melatih otot-otot kalian agar tidak kaku. Jadi otot-otot kalian itu tetap fleksibel. Dan yang terakhir, tingkatan aktivitas fisik yaitu ada aktivitas tinggi. Pada aktivitas ini khusus dilakukan untuk orang dewasa. Tidak untuk dilakukan pada masa pertumbuhan seperti kalian ini kan masih masa pertumbuhan. Karena dapat mengakibatkan kerusakan pada postur tubuh. Memang tidak akan mempengaruhi pada kesehatan tubuh kalian, tetapi aktivitas ini akan merusak keindahan tubuh. Jadi istilahnya dapat merusak otot-otot kalian jika kalian tidak melakukannya dengan orang yang menginstruksikan yang pandai lah istilahnya. Jadi kalau kalian melakukan aktivitas tinggi ini, kalian harus didampingi oleh orang yang ahli dalam melakukan aktivitas ini. Contoh-contoh aktivitas fisik. Yang aktivitas fisik ini yang pertama ada aktivitas ringan. Aktivitas ringan ini seperti contohnya berjalan kaki. Bisa kamu lakukan 10-20 menit. Berjalan kaki ini bisa juga melatih tingkat kebugaran kalian atau meningkatkan kebugaran kalian. Contoh aja, kalian pergi ke warung, membelikan ibu atau orang tua kalian sesuatu barang. Pergi ke warung jalan kaki itu akan membuat badan kalian bugar dan tetap sehat. Yang kedua ada lari ringan. Lari ringan bisa kalian lakukan 10-20 menit. Yang ketiga ada berkebun. Nah, jadi jika kalian suka berkebun, itu dapat juga meningkatkan kebugaran kalian. Jika kalian ada senggang waktu, silakanlah lakukan kegiatan ini
Hal ini juga bisa membuat tubuh kalian bugar. Yang keempat ada senam. Nah, senam ini bisa kalian lakukan. Senam bisa dilakukan di rumah dengan waktu 20-30 menit. Dan banyak lagi seperti berenang lainnya. Yang kedua, aktivitas sedang. Aktivitas sedang ini seperti kalian melakukan peregangan pemanasan itu dilakukan dengan perlahan tanpa sentakan, istilahnya tahap demi tahap dengan waktu 10-10 detik setiap gerakan. Yang kedua ada senam tai chi. Ini senam istilahnya seperti orang silat gitu ya, ataupun senam yoga bisa juga kalian lakukan. Tidak lepas dari mencuci pakaian ya. Mencuci pakaian termasuk aktivitas sedang. Menyapu dan mengepel lantai. Jadi kegiatan kalian di rumah membantu orang tua seperti mencuci pakaian, menyapu, mengepel lantai, membersihkan halaman rumah kalian itu termasuk dari aktivitas sedang yang dapat meningkatkan kebugaran kalian juga. Yang terakhir ada aktivitas berat. Ya, aktivitas berat ini seperti push up, sit up, itu pull up, naik turun tangga, angkat beban, dan juga melakukan olahraga terstruktur dengan terukur atau gym. Kalian ini termasuk dari aktivitas berat. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas fisik. Yang pertama ada faktor umur. Pada aktivitas fisik remaja sampai dewasa semakin meningkat sampai mencapai usia maksimal 25-30 tahun saja, yang kemudian akan mengalami penurunan kapasitas fungsional pada seluruh tubuh. Jadi pada masa kalian inilah itu masa-masa pertumbuhan. Kapasitas fungsional pada seluruh tubuh kira-kira sebesar 0,8% sampai 1% per tahun. Akan tetapi bila kamu rajin berolahraga, jika kalian ini rajin, penurunan ini dapat diatasi sehingga dapat meminimalisir penurunannya. Yang kedua ada faktor kelamin. Faktor fisik remaja laki-laki hampir sama dengan remaja perempuan sampai masa pubertas pada laki-laki terjadi. Jadi bedanya itu laki-laki dengan perempuan sebenarnya sama, laki-laki antara laki-laki dan perempuan, tapi yang lebih dominan laki-laki itu lebih kuat. Jadi faktor-faktor tingkatan aktivitas fisik yang kita lakukan itu bisa berbeda antara laki-laki dan perempuan. Dan yang ketiga pola makan. Ya, ini perlu juga pola makan kalian. Makanan merupakan salah satu faktor mempengaruhi aktivitas fisik. Karena apabila jumlah makan atau jumlah porsi makan lebih banyak, maka tubuh akan mudah lelah. Jadi kebanyakan makan itu akan membuat tubuh kalian itu lelah dan tidak ingin melakukan aktivitas lainnya. Jadi istilahnya dalam kata arti itu mager, malas gerak gitu kan. Karena itu terlalu banyak makan, terlalu banyak minum, jadi akhirnya badan itu dimanjakan untuk berbaring atau rebahan, sehingga badan tidak bergerak, maka badan tidak akan bugar. Yang keempat, kelainan pada tubuh. Pada kelainan tubuh ini berpengaruh terhadap kapasitas jantung paru-paru, postur tubuh, obesitas, hemoglobin atau sel darah dan sel otot. Apabila ada kelainan pada tubuh seperti yang dijelaskan, maka akan mempengaruhi aktivitas fisik yang akan kamu lakukan. Jadi apabila kalian memiliki kelainan pada tubuh, itu akan dapat mempengaruhi aktivitas fisik kalian. Selanjutnya, kita akan membahas hakikat aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Yang tadi itu kan hakikat aktivitas fisik saja. Sekarang hakikat aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Oke, kita akan membahas tentang apa itu pencegahan penyakit. Pencegahan penyakit merupakan upaya untuk mengarahkan sejumlah kegiatan untuk melindungi tubuh kamu dari ancaman penyakit yang potensial. Yang kedua ada kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Itu arti dari kesehatan. Pencegahan penyakit adalah upaya mengekang perkembangan penyakit, memperlambat kemajuan penyakit, dan melindungi tubuh dari penyakit yang akan berkembang dan membahayakan tubuh kalian. Jadi setelah kalian melakukan aktivitas fisik, maka pencegahan penyakitnya akan kalian dapatkan. Inilah pencegahan penyakit, yaitu upaya untuk mengekang perkembangan penyakit. Dengan bergerak, kalian akan menangkis semua penyakit-penyakit yang datang ke tubuh kalian.
Ini masalah kesehatan dan sakit merupakan salah satu proses yang saling berkaitan dengan kemampuan atau ketidakmampuan manusia beradaptasi dengan lingkungan, baik secara biologis, psikologis maupun sosial. Jadi jika kalian terlalu banyak mekap di rumah itu juga tidak bagus. Berbaurlah ke lingkungan, ke orang-orang. Tapi untuk masa pandemi ini boleh bergaul, cuman dibatasi saja dengan menggunakan protokol kesehatan. Itulah mengapa kalian harus beradaptasi keluar, karena secara biologis, psikologis itu akan membantu kebugaran tubuh kalian juga. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke manfaat aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Banyak sekali manfaat aktivitas fisik itu. Jadi aktivitas fisik itu dalam pencegahan penyakit, manfaatnya setiap orang dari berbagai kalangan usia dapat memperoleh keuntungan dari melakukan beberapa jenis aktivitas fisik dan jenis olahraga. Sangat penting bahwa dalam melakukan aktivitas fisik secara teratur merupakan bagian dari kehidupan bagi setiap kalangan usia, baik anak-anak, orang tua, orang dewasa maupun orang yang sudah lanjut usia. Itu sangat penting sekali aktivitas fisik. Seperti kalian lihat gambar di samping ini, itu ada orang berjalan, bermain sepak bola, berenang, senam, bersepeda, bahkan berlari. Itu contoh-contoh dari aktivitas fisik dalam olahraga yang bisa kalian lakukan. Selanjutnya, beberapa manfaat yang dapat kamu rasakan setelah kamu melakukan aktivitas fisik. Jadi setelah kalian melakukan berbagai aktivitas fisik, banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, manfaat olahraga bagi kesehatan jantung. Ya, jadi untuk jantung, untuk jantung ini kan dimana jantung ini kalau kalian setelah selesai melakukan olahraga itu banyak sekali manfaatnya untuk jantung, yaitu mengurangi risiko penyakit jantung dan stroke. Dapat juga olahraga ini dapat membantu mengurangi tekanan darah kalian. Nah, jadi itu manfaat olahraga bagi kesehatan jantung. Selanjutnya, manfaat olahraga bagi tulang dan sendi. Ya, mengapa? Karena semua tingkatan aktivitas yang kalian lakukan itu dapat bermanfaat bagi tulang dan sendi kalian. Karena dengan bergerak, tulang tetap sehat, sendi-sendi kalian tetap fleksibilitas dan tidak kaku. Selanjutnya, manfaat olahraga untuk mencegah penyakit kanker. Jadi, semua aktivitas olahraga seperti berenang, bermain sepak bola itu dapat menangkis semua penyakit seperti kanker ini. Selanjutnya, manfaat olahraga untuk mencegah penyakit diabetes. Penyakit diabetes ini sangat banyak sekali di kalangan kita, terutama karena tingkat gula darah ya. Jadi itu juga jangan lupa pola makan diatur agar tidak terkena penyakit ini, dan jangan lupa juga melakukan aktivitas fisik ringan, sedang maupun berat. Yang kelima, manfaat olahraga bagi kesehatan mental dan kesejahteraan. Nah, ini manfaat olahraga bagi kesehatan mental itu juga sangat berpengaruh pada kalian, karena dengan melakukan olahraga kalian bisa senang, bisa happy, jadi mental kalian lebih kuat, lebih terbentuk. Dan yang keenam, tidak lain lagi yaitu bisa menurunkan berat badan. Jadi jika kalian melakukan olahraga secara rutin, maka akan bisa menurunkan berat badan kalian. Selanjutnya, manfaat olahraga bagi anak-anak. Nah, bagi anak-anak itu banyak manfaatnya. Bisa membantu pertumbuhan mereka agar lebih sehat dan bugar. Selanjutnya, kita akan membahas apa sih Pak rekomendasi olahraga di tengah pandemi COVID ini. Jadi di situasi COVID ini kan susahnya keluar rumah, susahnya bergaul dengan orang luar, dan juga hanya olahraga tertentu yang bisa kalian lakukan dalam kondisi pandemi COVID ini. Ya, yang pertama, untuk di rumah kalian bisa melakukan jumping jack. Manfaatnya menekan risiko penyakit jantung, menguatkan otot paha, betis, bokong, dan bahu kalian. Yang kedua, lompat tali. Ini sangat sering kalian lakukan.
Manfaatnya meningkatkan koordinasi tubuh, menjaga kesehatan jantung, dan menguatkan otot-otot kaki kalian. Selanjutnya sit up. Ya, manfaatnya menguatkan otot perut, memperbaiki postur badan, meningkatkan fleksibilitas. Ya, seperti push up juga sama, bisa kalian lakukan di rumah. Dan yang keempat yaitu senam yoga. Senam yoga ini manfaatnya menjaga kebugaran fisik kalian maupun pikiran ataupun psikis kalian, memperbaiki juga postur tubuh. Karena olahraga yoga ini kombinasi antara pikiran dan fisik, kebugaran fisik kalian. Jadi ini kalian lakukan, bisa kalian lihat di YouTube lah. Itu banyak sekali contoh-contoh senam yoga. Yang terakhir itu plank atau menahan berat badan tubuh kalian. Manfaatnya memperbaiki postur tubuh, meningkatkan fleksibilitas tubuh, dan memperkuat otot lengan maupun otot-otot perut kalian. Oke, baik. Ini jumping jack. Cara melakukannya, berdiri dengan kedua kaki lurus dan kedua tangan di samping. Selanjutnya, melompat sambil melebarkan kaki dan kedua tangan ke atas hampir bersentuhan tangannya. Yang ketiga, melompat lagi sambil menurunkan kedua tangan dan mengembalikan ke posisi semula. Yang kedua ada lompat tali. Cara melakukannya, berdiri tegak dengan kedua tangan, menggenggam gagang tali itu atau skipping yang biasa kalian pakai, dan tali harus menggantung di belakang kaki. Kedua, ayunkan tali menggunakan telapak dan pergelangan tangan melewati kepala. Jadi tali itu harus lewat dari kepala ke bawah, kaki harus lewat. Dan tiga, lompat ketika tali terayun menuju kaki. Jadi pada saat tali itu mau menyampai ke kaki, kalian lakukanlah gerakan melompat. Selanjutnya sit up. Ini mungkin kalian sudah tahu bagaimana cara melakukan sit up. Cara melakukannya dalam posisi berbaring, tekuk lutut dengan telapak kaki menempel di lantai, lebar kaki setara dengan pinggul. Yang kedua, kedua tangan memegang bagian belakang kepala, membentuk sudut. Yang ketiga, sambil membuang napas, dorong bagian atas tubuh ke atas hingga tegak. Yang keempat, sambil menarik napas, balik ke posisi berbaring semula. Yang kelima, saat melakukan sit up, pandangan harus tetap lurus ke depan. Yang keempat yaitu senam yoga. Ini banyak sekali di kanal YouTube, tersedia beberapa gerakan yang bisa kalian praktikkan. Pilihlah gerakan yang paling mudah dulu, dan jangan melakukan gerakan yang memaksakan diri, melakukan gerakan yang sulit sebagai pemula. Kalian ini kan pemula, jadi cari saja video-video yang senam yoga yang mudah. Yang terakhir itu plank, yaitu menahan berat atau menopang tubuh kalian sendiri. Yaitu yang pertama, cara melakukannya, tubuh lurus menghadap lantai atau matras. Yang kedua, topang tubuh dengan kedua lengan membentuk sudut 90 derajat. Siku dan ujung kaki menjadi tumpuan. Yang ketiga, posisi tubuh mesti lurus atau horizontal. Tarik otot perut ke dalam, istilahnya menahan gitu. Yang keempat, pertahankan posisi selama beberapa detik. Ulangi dan tingkatkan durasi plank secara berkala. Jadi secara bertahap kalian tingkatkan. Oke, mungkin itu saja materi yang Bapak berikan. Jadi kalian tanyakan, jika apa yang belum paham silahkan tanyakan. Nggak usah malu-malu untuk menanyakan, karena kalian harus perlu banyak tahu juga tentang aktivitas fisik apa yang harus dilakukan di rumah. Oke, itu beberapa materi yang telah Bapak berikan. Silahkan yang belum paham dan yang masih kurang mengerti, tanyakan di komentar Google Classroom ataupun WhatsApp di grup. Tanyakan ke Bapak. Bapak akan merespon secepat mungkin. Jadi untuk kalian di rumah, silahkan lakukan aktivitas-aktivitas seperti yang telah Bapak berikan, agar tubuh kalian tetap sehat, tetap kuat, dan terhindar dari semua penyakit yang menghampiri tubuh kalian. Sekian dari Bapak, sampai ketemu lagi. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya!